Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Bawazir, NIM F1C117023. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari hasil praktek kerja lapangan kami di PT Perusahaan Air Indonesia American di wilayah Kuta Mandalika. Di sini kami mengangkat tema sistem desalinasi air laut bertipe osmosis terbalik di PT Perusahaan Air Indonesia Amerika atau IWACO atau Indonesian American Water Company. Baik, langsung saja. Ini untuk outlet presentasi saya. Di sini ada latar belakang, tujuan, profil perusahaan, landasan teori, pembahasan, kesimpulan dan kegiatan-kegiatan kami. Untuk latar belakang, di sini kami ada alasan tersendiri kenapa kami mengambil PKL di IWCO atau Indonesian American Water Company, karena di daerah saya sendiri sini dekat dengan pantai dan masih kekurangan air suling atau air bersih untuk layak diminum atau dipakai untuk sehari-hari selain air asin. Dengan demikian saya mengambil PKL di IWCO agar dapat mengetahui atau mendapatkan ilmu dari tempat kami praktek kerja lapangan atau di Indonesian American Water Company. Dan topiknya sendiri berhubungan dengan pengelolaan air reverse osmosis atau osmosis terbalik untuk menyuling air asin menjadi air tawar untuk dipakai sehari-hari. Baik, langsung saja. Ini tujuan kami praktek itu untuk mendapatkan pengalaman atau kemampuan dan belajar di perusahaan tersebut atau di IWCO agar mendapatkan ilmu atau kemampuan di sana dan mempelajari teknologi desalinasi atau mengubah air bertekanan menjadi air asin menjadi air tawar, dan merasakan pengalaman bekerja dalam perusahaan itu tersebut. Mungkin hanya itu untuk tujuan saya. Selebihnya itu untuk belajar dan melatih atau supaya kami tahu tentang desalinasi air asin ke air laut menuju air tawar. Ini profil perusahaan tempat kami PKL itu sini EBD Pragon atau PT Adikarya Persero Tbk. Ini profil perusahaan yang saham perusahaan itu dikuasai berapa persen oleh EBD Pragon dan PT Adikarya Persero Tbk Indonesia. Ini dan saham dan kebanyakan saham dipegang oleh IBD Pragon. Ini perusahaan Amerika, dan PT Adikarya Persero berapa persen, dan manajemen perusahaan dipegang oleh IBD Pragon karena saham
perusahaan lebih besar dari EBD Pragon. Perusahaan pengembangan juga ada perusahaan kerjasama dengan perusahaan pembangunan perwisataan Indonesia atau ITDC. Di sini IWCO juga menjalani kerjasama dengan perusahaan pengembangan perwisataan Indonesia atau ITDC di wilayah Kuta Mandalika. Di sini dia berkolaborasi untuk membangun perwisataan di Kuta Mandalika. Untuk kapasitas total dari output perusahaan ini, jumlah totalnya itu untuk output, untuk pengeluaran per hari itu 21.000 meter kubik per hari. Itu untuk output atau hasil dari pengelolaan air per hari. Ini lokasinya, di sini ada juga lokasi kawasan ekonomi khusus perwisataan Mandalika Kuta Pujut, Lombok Tengah, dengan kode nomor OS 83573. Kegiatan sini kita banyak melakukan kegiatan kerja, belajar, pengenalan lingkungan, bantuan, ikut survei, pengambilan data, dan komunikasi. Kegiatan-kegiatan kami sangat banyak di tempat kami PKL itu, atau plan atau IBD Kuta Mandalika. Di antara lain kita ikut belajar, ya tentu kita bertujuan itu untuk belajar dari komunikasi dan lingkungan di tempat yang baru atau perusahaan yang baru atau lingkungan yang baru. Kita belajar pengambilan data, seperti pengambilan data, komunikasi, dan ikut membantu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita juga bekerja, istilahnya kami juga membantu bekerja di sana, ikut pembersihan, bersih-bersih, melakukan running pengoperasian mesin, ikut survei, dan pengenalan lingkungan lainnya. Sini kami banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan dan pengalaman yang bagus untuk kita. Landasan teori di sini, pengertian desalinasi atau desalination atau desalinasi adalah proses untuk menghilangkan kadar garam berlebih dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi. Itu untuk pengertiannya. Di sini kami di PT IWCO ini kami mengelola air laut menjadi air tawar dengan sistem desalinasi terbalik. Yang saya ambil ini desalinasi terbalik atau reverse osmosis, agar dapat disuplai, dikonsumsi oleh di wilayah-wilayah atau di hotel dan perumahan-perumahan di wilayah dekat Kuta Mandalika. Ini untuk proses desalinasi, pertama itu distilasi,
membran, pembekuan, pertukaran ion, penguapan sinar matahari, multi-stage flash, multi-effect surface osmosis, electrodical gases, Diprat pressing, Sondori press, granite pressing, one touch, Brenner rock rate. Sini adalah proses dari desalinasi. Di sini pertama dari sumur atau dari air laut di bawah tanah disedot, lalu kemudian dikompres dengan tekanan tinggi oleh alat agar menuju ke membran, dan di membran terjadi reverse osmosis atau osmosis terbalik. Di sini ada membran seperti gulungan-gulungan karbon atau gulungan kanebo sangat tipis, itu diberi tekanan sangat tinggi agar air yang mengandung garam terpisah dengan air yang pH-nya rendah. Di sini ada juga electrodical gases, ada sistem electricalnya, lalu kemudian banyak dicampurkan bahan-bahan lain supaya zat-zat kimianya juga bersih dan layak dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar. Kemudian prinsip osmosis balik atau reverse osmosis. Di sini ada 3 jenis osmosis. Ada osmosis normal, kesetimbangan osmosis, dan osmosis balik. Osmosis merupakan fenomena alam yang terjadi di dalam sel makhluk hidup, di mana molekul pelarut biasanya berbentuk air akan mengalir dari daerah berkonsentrasi rendah ke berkonsentrasi tinggi melalui sebuah membran semi permeabel. Di sini kita dapat lihat osmosis normal, di mana air tawar yang berkonsentrasi lebih rendah akan menuju ke air asin yang berkonsentrasi tinggi, di mana ia melewati membran semi permeabel. Begitu juga dengan osmosis terbalik atau kebalikan dari osmosis normal. Di sini dia memanfaatkan tekanan osmosis atau tekanan dari osmosis balik. Ini akan melalui membran. Di sini akan terjadi pemisahan konsentrat atau jenis molekul ion yang lebih tinggi dan lebih rendah. Di sini akan ada terjadi pemisahan di dalam penyaringan membran. Ini disebabkan karena tekanan yang sangat tinggi. Keunggulan sistem osmosis balik, konsumsi energi yang sangat rendah. Pengoperasiannya dilakukan pada suhu kamar atau suhu termal di sekitar, tanpa instalasi penambahan uap, mudah untuk memperbesar kapasitas, dan pengoperasian alatnya mudah. Ke pembahasan. Di sini ada batch well, adalah sumur atau tempat pengambilan air atau tempat penyedotan air. Kemudian batch well
batch well pump, atau ini alat untuk menyedot atau pompa untuk mengambil air menuju ke raw water tank atau tempat penyimpanan awal, atau di sini tempat penyimpanan pertama air yang disedot menuju ke raw water tank ini. Di sini dibersihkan, ada penyaringnya juga di sini, supaya kotoran-kotoran atau sampah yang ikut tersedot akan disaring juga di sini. Kemudian feed pump atau pompa ini untuk mendorong ke filter selanjutnya, yaitu multimedia filter. Di sini multimedia filter ini berfungsi untuk menampung air yang sudah tertampung di raw water, kemudian dimasukkan ke multimedia water atau filter dari air seterusnya. Kemudian di sini ditambahkan silika dan lain-lain untuk menyaring kotoran dan sampah-sampah dalam air. Kemudian Cardiac filter untuk lebih spesifik, penyaringan ini berfungsi untuk menyaring agar lebih bersih, airnya lebih bersih yang melewati membran nanti. Kemudian high pressure pump. Di sini ada high pressure pump. Di sini adalah pompa yang memberi tekanan air menuju ke RO atau membran, reverse osmosis membran. Di sini tempat terjadinya peristiwa atau fenomena osmosis terbalik atau reverse osmosis. Di sini high pressure pump ini memberikan daya dorong atau tekanan yang sangat tinggi menuju ke membran-membran yang ada. Di sini akan terjadi pemisahan molekul-molekul ion yang lebih rendah, pH-nya lebih rendah dan lebih tinggi. Kemudian hydraulic pressure buster. Di sini ada pompa untuk menggerakkan air berikutnya menuju flushing system. Di sini seperti raw water tank, tapi dia di sini tempat terjadi proses penampungan air dan ditambahkan bahan-bahan untuk pemurnian. Kemudian produk tank. Di sini tempat penampungan air produk atau hasil-hasil dari sistem RO atau reverse osmosis yang telah dilakukan. Kemudian chemical system. Di sini tempat penetralan atau pemurnian air supaya layak dikonsumsi. Kesimpulan. Di sini ada skema dari tempat kami PKL, yaitu EBD, IWCO, air perusahaan Indonesia Amerika Company. Di sini ada batch well sampai ke maintenance room. Di sini saya buat skemanya kayak gini, dari A sampai ke Q. Kemudian ini adalah susunan atau langkah proses dari
penjelasan sebelumnya. Ini pertama dari batch well atau dari sumur atau tempat pengambilan air asin, kemudian batch well pump, kemudian disedot oleh pompa untuk menyedot air yang berada di batch well atau tempat pengambilan air menuju ke raw water tank. Di sini tempat penampungan pertama atau penyaringan air yang tersedot dan agak kotor, terbilang ada pasir dan sebagai jenisnya. Kemudian feed farm untuk mendorong air ke multimedia filter. Di sini ada filter utama, tempatnya membuang kotoran-kotoran yang tidak dapat tersaring oleh raw water tank, kemudian disaring di multimedia filter. Kemudian Chadrick filter, di sini lebih menyaring filter atau penyaringan yang lebih efisien atau lebih partikel kecilnya akan tersaring di Chadrick filter. Kemudian setelah dari itu kemudian menuju ke high pressure pump atau pompa yang memberi dorongan tekanan tinggi menuju ke membran atau sistem reverse osmosis membran. Di sini tempat terjadinya reverse osmosis atau osmosis terbalik akan. Kemudian hydraulic pressure booster, di sini fungsinya untuk memberi dorongan ke flushing system, tempat untuk tempat penampungan sementara atau tempat penyampuran bahan-bahan pemurnian kimia, penetralisir bakteri-bakteri. Kemudian cleaning system, tempat pembersihan. Kemudian menuju ke produk tank atau tempat penampungan produk. Dan dari sistem desalinasi yang digunakan di PT Perusahaan Air Indonesia Amerika atau IWCO dapat menghasilkan kapasitas produksi sebesar 750 meter kubik per hari dan masih dalam tahap upgrade sistem. Di sini keuntungan dari sistem RO atau reverse osmosis ini dapat di upgrade dan minim tempat bisa di upgrade lebih luas dan kapasitasnya akan lebih besar, tergantung dari manajemen perusahaan tersebut. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada kurang dan salahnya, mohon dipermaklumkan. Mungkin sampai sini pembahasan presentasi praktek kerja lapangan saya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.